Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Mustafa Koyudin, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti atau STAIMAS Wonogiri dari Prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam. Dalam rangka memenuhi tugas individu mata kuliah teknologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Nurul Fajar Mirosi SPD, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya yang saya dapat dari sebuah makalah teknologi pendidikan yang dibuat oleh salah satu mahasiswa dari Universitas 11 Maret Surakarta yang bernama Dimas Bagus. Sebelum kita mulai ke pembahasan, langkah baiknya kita mengetahui latar belakang, mengetahui dari apa latar belakang dibuatnya makalah ini. Jadi si pembuat makalah ini berpendapat bahwa mutu dari pendidikan yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia ini sangat tertinggal bila dibandingkan dengan negara yang lain, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Maka dari itu, oleh karena itu, dalam memajukan pendidikan Indonesia, pemerintah dan juga masyarakat ini harus mau bekerja sama secara intensif dalam membangun sistem pendidikan yang cocok dengan keadaan warga Indonesia pada saat ini. Maka dari itu, untuk memajukan teknologi pendidikan yang semakin canggih harus diimbangi oleh SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam mencetak SDM yang berkualitas, pemerintah harus membuat suatu sistem yang cocok dengan perkembangan teknologi pendidikan yang selalu berubah-ubah. Untuk itulah suatu sistem pendidikan ini begitu penting dalam mengaplikasikan teknologi pendidikan di dalam dunia pendidikan, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Jadi di sini saya akan membahas ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah prinsip dasar dari sistem pendidikan. Poin kedua adalah hubungan antara teknologi pendidikan dengan sistem pendidikan. Yang nomor 3 adalah dampak teknologi pendidikan terhadap sistem pendidikan ini. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu prinsip dasar dari sistem pendidikan. Jadi prinsip dasar dari sistem pendidikan ini adalah belajar. Belajar ini sering dirujuk dalam bentuk pengukuran pengetahuan, kegesitan seseorang dalam menggunakan perangkat atau peralatan tertentu. Pandangan ataupun wawasan seseorang terhadap suatu hal. Secara khusus belajar ini sering diartikan seperti kita ini pergi ke sekolah atau mengikuti jenjang pendidikan formal tertentu. Di dunia pekerjaan ini juga ada. Belajar itu seperti adalah pelatihan. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Peningkatan dan kompetensi ini diyakini sebagai upaya untuk meningkatkan mutu kinerja seseorang yang berdampak terhadap kinerja organisasi atau lembaga tersebut. Inti dari teknologi pendidikan ini adalah proses belajar. Seorang pakar kependidikan yang bernama Miarso ini pernah menyebutkan, yaitu bahwa belajar ini adalah sebagai objek formal teknologi pendidikan. Belajar baginya menurut Miarso ini dimaknai secara luas, yaitu belajar secara pribadi untuk pengayaan diri dan belajar yang diselenggarakan oleh organisasi. Belajar tidak hanya merujuk pada aktivitas organ berpikir, yaitu otak. Tetapi belajar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas seseorang. Belajar ini adalah peningkatan kompetensi. Untuk itulah para pakar teknologi pendidikan ini menyatakan kepedulian mereka pada proses pembelajaran dengan cara yaitu membuat keragaman model dan penerapan teknologi pendidikan. Itu adalah pembahasan mengenai prinsip dasar dari sistem pendidikan. Kemudian poin yang kedua yang akan kita bahas adalah hubungan antara teknologi pendidikan dengan sistem pendidikan. Jadi teknologi pendidikan ini didefinisikan sebagai teori dan juga praktek dalam merancang, mengembangkan, mendayagunakan, mengelola, menilai dan juga meneliti proses, sumber dan sistem belajar pada manusia. Jadi teknologi pendidikan ini berpegang pada 6 pendekatan dalam menjalankan fungsinya. Jadi ada 6 pendekatan yang berpegang untuk teknologi pendidikan, untuk pendekatan dalam menjalankan fungsinya. Pendekatan apa saja itu? Yang pertama adalah dinamakan pendekatan isomeristik,
Yang kedua ada pendekatan bersistem dan mensistem. Yang ketiga pendekatan sinergistik. Yang keempat pendekatan efektivitas dan efisiensi. Yang kelima pendekatan produktivitas. Dan yang terakhir yang keenam adalah pendekatan inovatif. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada pendekatan isomeristik, yaitu adalah pendekatan yang berupa penggabungan berbagai kajian atau bidang keilmuan seperti teori sistem, psikologi, kemudian ada komunikasi, informatika, ekonomi, manajemen, dan juga rekayasa teknik dan lain sebagainya. Nah, kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan bersistem dan mensistem. Nah, ini adalah pendekatan dengan memandang sesuatu secara menyeluruh serta berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan persoalan. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan sinergistik. Pendekatan sinergistik ini adalah pendekatan yang menjamin adanya nilai tambah dari keseluruhan kegiatan dibandingkan dengan bila kegiatan itu dijalankan secara sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah pendekatan efektivitas dan efisiensi. Pendekatan efektivitas dan efisiensi adalah pendekatan dengan jalan mendayagunakan sumber yang sengaja dikembangkan dan sumber yang tersedia. Kemudian yang kelima ada pendekatan produktivitas. Nah, pendekatan produktivitas ini adalah pendekatan dengan memberikan masukan tambahan, yaitu memberikan masukan tambahan atau masukan baru menggantikan yang lama agar hasil yang diperoleh ini dapat meningkat dari sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada pendekatan inovatif. Nah, pendekatan inovatif ini adalah pendekatan dengan mengkaji permasalahan secara holistik dan juga kemudian nanti mencari jawaban baru yang belum ada pada sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berdasarkan pendekatan itu, ya berdasarkan keenam pendekatan ini, maka teknologi pendidikan ini tidak hanya membantu memecahkan masalah belajar dalam konteks sekolah, namun dalam seluruh konteks kehidupan masyarakat dengan mengembangkan atau menggunakan beraneka sumber. Kemudian kontribusi teknologi pendidikan dalam pembaruan sistem pendidikan dan pembelajaran ini dapat dibedakan ke dalam 5 kategori. Nah, yang pertama adalah penyediaan tenaga profesi yang kompeten untuk memecahkan masalah belajar. Kemudian yang kedua adalah pengintegrasian konsep, prinsip dan prosedur dalam sistem pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan sistem belajar dan pembelajaran yang inovatif. Nah, yang keempat adalah penggunaan teknologi komunikasi dan juga informasi dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang kelima, yang terakhir adalah peningkatan kinerja organisasi dan sumber daya manusia agar lebih produktif. Nah, kelima kategori ini dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan karena saling berkaitan. Jadi kelima hal tersebut saling berkaitan dan saling menunjang satu sama lain. Jadi hubungan antara perkembangan teknologi pendidikan dengan sistem pendidikan di Indonesia harus selaras dan harus seimbang. Karena dalam mencapai tujuan pendidikan, kedua hal tersebut harus bekerja sama dan saling berkontribusi dalam memajukan dunia pendidikan. Di samping itu, pemerintah juga harus siap dan memberikan dukungan penuh bagi warga Indonesia baik secara moral maupun secara material dalam mewujudkan mutu pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah dampak teknologi pendidikan terhadap sistem pendidikan. Jadi dampak teknologi pendidikan terhadap sistem pendidikan ini ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Nah, saya terangkan terlebih dahulu yang dampak positif, yaitu dampak positif teknologi pendidikan dalam perubahan sistem pendidikan ini ada banyak sekali. Di antaranya yaitu yang pertama, informasi yang dibutuhkan ini akan semakin cepat dan juga mudah untuk diakses ya untuk kepentingan pendidikan, baik dalam pencarian materi-materi pembelajaran maupun info-info terkait perkembangan dunia kependidikan dan lain sebagainya. Kemudian dampak positif selanjutnya yang kedua adalah inovasi dalam pembelajaran ini semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan, sehingga dalam proses belajar ini mengajar tidak lagi harus berpatok pada suatu ruang dan juga suatu waktu. Nah, sistem pembelajaran seperti e-learning ini dapat dilakukan di mana saja dan juga kapan saja. Artinya
sistem ini bisa dilakukan tanpa harus memikirkan lokasi, waktu, dan juga keadaan lainnya yang lebih fleksibel lagi. Kemudian dampak positif selanjutnya yang ketiga adalah kemajuan teknologi pendidikan ini juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual, atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik ini dan peserta didik ini berada dalam satu ruangan yang sama. Dengan sistem pengajaran berbasis seperti ini, seorang guru ataupun tutor pengajar ini mampu mengajar dari jarak jauh, bahkan lintas negara sekalipun, dalam waktu yang bersamaan. Tentu saja dengan sistem ini bisa menghemat biaya dan juga bisa menghemat tenaga, dan kualitas kualitas pendidikan yang dihasilkan ini bisa menjadi lebih cepat dan juga lebih efisiensi lagi. Kemudian dampak positif selanjutnya adalah sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan ini akan semakin mudah dan juga semakin lancar karena penerapan sistem TIK. Dengan sistem TIK yang online maupun yang offline, tenaga pendidik dan juga kependidikan ini tidak lagi repot mengolah-olah data dan informasi terkait berkas ataupun bahan administrasi yang terkait. Kemudian dampak positif selanjutnya adalah dengan berkembangnya teknologi pendidikan, kita bisa membuat program-program evaluasi secara cepat dan juga secara efisien. Seperti pembuatan raport dengan sistem program, pembuatan skor nilai, ataupun pendaftaran dan seleksi siswa secara online. Di lain dampak positif yang dapat kita dapatkan dari teknologi pendidikan, di samping itu ada juga dampak negatif yang perlu kita waspadai. Apa saja dampak negatifnya? Di antaranya adalah yang pertama, kemajuan dari teknologi pendidikan ini juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Karena semakin mudahnya mengakses data, ini menyebabkan orang ini bersifat seperti plagiatis. Akan melakukan kecurangan, misalnya pembajakan karya secara ilegal. Itu dampak negatifnya. Selain daripada itu, dampak negatifnya ada juga, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan ini bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat yang sangat fatal. Misalnya terjadi kecurangan akibat lemahnya suatu program yang mampu dimanipulasi, atau diintervensi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kemudian dampak negatifnya selanjutnya adalah, salah satu dampak negatif dari teknologi pendidikan lewat media elektronik seperti internet adalah melatih anak ini untuk berpikir pendek dan juga malah bersifat malas. Karena apa? Karena tidak perlu lagi mereka ini mempelajari hal-hal yang dirasa sulit. Karena sudah menganggap apapun masalahnya, biasanya tanya saja sama Mbah Google. Seperti itu menyebabkan si peserta didik ini menjadi malas dalam belajar atau membuka buku. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah dalam berkembangnya teknologi yang semakin cepat, sistem pembelajaran tradisional menjadi melemah, dan dianggap semakin kemakan zaman atau katro atau kuno. Sehingga di zaman yang serba mudah, serba otomatis seperti ini, hal-hal yang berbau manual lebih dikesampingkan lagi. Sehingga semua orang ini, banyak orang menjadi lebih malas dalam mencatat, meringkas ataupun menyalin data. Kemudian dampak selanjutnya adalah perubahan sistem pendidikan. Perubahan sistem pendidikan ini akibat teknologi yang semakin canggih, semakin maju, dapat membuat orang ini menjadi asik sendiri tanpa menghiraukan orang yang ada di sekitarnya. Itu kurang lebih dampak-dampak negatif yang bisa dirasakan dari teknologi pendidikan. Di sini sudah ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil kesimpulan dari uraian-uraian yang sudah saya uraikan tadi. Yang pertama adalah, yaitu prinsip dasar dari sistem pendidikan ini adalah belajar. Jadi belajar ini sering dirujuk dalam bentuk pengukuran pengetahuan, kegesitan seseorang dalam menggunakan perangkat atau peralatan yang tertentu. Seperti itu. Poin yang kedua yang dapat disimpulkan dari uraian di atas tadi adalah, sistem pendidikan ini adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu dan
mempunyai hubungan fungsional yang teratur untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, kemudian ketiga, yaitu kesimpulannya adalah kontribusi teknologi pendidikan. Kontribusi teknologi pendidikan dalam pembaruan sistem pendidikan dan pembelajaran ini dapat dibedakan dalam 5 kategori, yaitu yang pertama penyediaan tenaga profesi yang kompeten untuk memecahkan masalah belajar. Yang kedua adalah pengintegrasian konsep, prinsip, prosedur, dan juga sistem pendidikan. Yang ketiga adalah pengembangan sistem belajar mengajar pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang keempat adalah penggunaan teknologi komunikasi dan juga informasi dalam proses belajar dalam pembelajaran. Yang kelima adalah peningkatan kinerja organisasi dan sumber daya manusia agar lebih produktif. Nah, kemudian poin selanjutnya, kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah yang terakhir adalah yaitu sistem teknologi pendidikan ini memiliki nilai yang positif dan juga nilai-nilai negatif yang sama-sama perlu kita pertimbangkan lagi untuk baiknya teknologi pendidikan yang ada di Indonesia ini. Insyaallah cukup sekian resum makalah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.